Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-501, dengan judul Reuni. Langsung ke dalam alurnya. Setelah berpisah selama bertahun-tahun, mereka akhirnya bersatu kembali. Meski ada kesedihan, ada lebih banyak kebahagiaan. Bagian terdalam dari Si Hao merasa puas. Air mata mengalir di wajahnya yang tersenyum saat dia merasakan gelombang kasih sayang yang dalam. Jangan salahkan adikmu, jelas bahwa ketika suami dan istri itu merobek kekosongan, mereka melihat Si Hao menentang saudaranya dan bahkan mengambil tindakan terhadap satu sama lain. Mereka membuka mulut, ada terlalu banyak hal yang ingin mereka katakan, tetapi mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Mereka berharap agar anak-anak mereka bisa rukun satu sama lain. Si Hao mengerti apa yang ingin mereka katakan. Dia dengan sungguh-sungguh mengangguk dan berkata, "Aku dan adik laki-laki adalah saudara. Kami akan saling menjaga satu sama lain." Petik 2. Ini benar-benar tidak bisa disalahkan padanya, air mata mengalir dari wajah Qin Yining. Tahun itu ketika mereka kembali dari 100.000 li tanah kosong yang dibersihkan darah, semua harapan dari pasangan yang sudah menikah ini berubah menjadi debu. Hati mereka merasa bahwa segala sesuatunya suram, dan mereka penuh dengan kesakitan dan kesedihan. Mereka memikirkan anak yang mengalami nasib yang begitu menyedihkan. Sulit bagi mereka untuk menghilangkan pikiran seperti itu, dan mereka tidak bisa melupakan masa lalu. Si Hao muda sangat menggemaskan dan kuat. Dia adalah makhluk tertinggi yang terlahir secara alami, namun tulang makhluk tertingginya dicungkil oleh makhluk lain dan ditinggalkan dalam kondisi lemah yang tak tertahankan. Pada akhirnya, dia dipindahkan ke desa batu dalam keadaan hampir sekarat, seolah-olah hidupnya akan padam setiap saat. Selama ini, pasangan suami istri itu selalu tenggelam dalam siksaan. Pada akhirnya, yang memungkinkan mereka untuk keluar dari kegelapan adalah anak kedua mereka. Dia sama muda dan lembutnya, dengan mata besar dan cerah dan juga imut yang tak tertandingi. Keduanya akhirnya mempercayakan segalanya padanya, mengembangkan harapan di dalam diri mereka lagi. Karena alasan ini, mereka juga menamai anak kedua mereka, Hao, dilanjutkan dengan nama putra tertua mereka. Mereka terus memanggilnya Si Hao. Mereka sangat merindukan anak mereka sebelumnya dan tidak bisa melupakannya. Sayangnya, sejak dia lahir di Gunung Abadi, ada banyak hal yang sulit diubah. Anak kedua mendapat perhatian khusus oleh klan Qin, dan dengan harapan tinggi diberikan padanya, nama keluarganya diubah menjadi Qin, jadi dia menjadi Qin Hao. Putra kedua menerima pendidikan dari klan Qin. Bakatnya yang menakjubkan terurai, dan dia benar-benar kuat hingga tingkat yang menakutkan. Klan mulai sangat menyayanginya. Si Ziling dan istrinya tidak bisa menghentikan orang-orang klan Qin mengubah nama belakang anak kedua mereka, jadi mereka akhirnya hanya memanggilnya Haoer. Mereka berhasil melewati kesedihan awal mereka dan menyerahkan semua perhatian mereka pada putra kedua ini, berharap bahwa dia akan dapat tumbuh dengan sehat dan tanpa rasa khawatir. Terlepas dari itu, klan Qin dengan sepenuh hati membesarkannya, memberi anak ini sumber daya yang cukup. Ini bukanlah sesuatu yang akan ditolak oleh suami dan istri. Tidak perlu diragukan lagi cinta yang dimiliki orang tua untuk anak-anak mereka. Keduanya sangat mencintai anak kedua mereka, meskipun jumlah waktu dia berada di sisi mereka jauh lebih sedikit daripada saat dia bersama klan Qin lainnya. Suatu hari, dengan sengaja atau tidak, beberapa orang dari klan Qin memberitahu anak ini bahwa dia dilahirkan demi menyelamatkan anak pertama orang tuanya. Mengapa? Qin Hao muda tidak bisa membantu tetapi berteriak dengan keras. Seseorang dari Qin klan kemudian memberitahunya bahwa dia masuk ke dunia ini dengan tujuan besar, dan itu untuk menyelamatkan seorang anak dari masa lalu.
Mereka juga mengatakan kepadanya bahwa jika anak itu ingin diselamatkan, maka selama beberapa tahun berikutnya, dia akan menjadi sangat lemah. Darah esensinya dibutuhkan sebagai makanan obat. Hari itu, Qin Hao menangis keras, terus-menerus meneteskan air mata. Dia menemukan orang tuanya dan bertanya dengan keras apakah dia hanya pengganti. Dia bertanya kepada mereka apakah benar ada kakak laki-laki, dan apakah dia lahir murni demi dirinya. Si Ziling dan istrinya merasa sangat sedih, tetapi mereka menggunakan suara lembut untuk memberitahunya bahwa memang ada kakak laki-laki sebelumnya, tetapi dia sudah meninggal. Mereka tidak akan pernah bisa bertemu dengannya, dan Qin Hao bukanlah penggantinya. Mungkin ketika anak ini pertama kali datang ke dunia ini, mereka ingin menggunakannya untuk menyelamatkan anak pertama mereka, tetapi mereka tetap tidak akan pernah membahayakan hidupnya. Bagaimanapun, mereka berdua adalah anak mereka sendiri. Selain itu, setelah Si Hao meninggal, pasangan yang sudah menikah itu memusatkan semua kasih sayang mereka padanya. Pada kenyataannya, sebagai ayah dan ibu, bagaimana mungkin mereka tidak mencintai anaknya sendiri? Ini terutama terjadi setelah anak pertama meninggal. Keduanya lebih menghargai putra kedua mereka. Namun, Qin Hao terus mengingat bahwa dia dulu memiliki kakak laki-laki. Tetua Qin Clan terus memberitahunya bahwa orang tuanya hanya menyuruhnya untuk menyelamatkan kakak laki-laki itu. Si Ziling secara alami membenci klan Qin. Bagaimana mereka bisa mengajar anak seperti ini dan menanam benih jenis ini? Masalah yang menyedihkan telah berlalu, jadi mengapa ada kebutuhan untuk memberitahu seorang anak? Namun, keduanya tidak bisa mengubah apapun. Kamu benar-benar tidak bisa menyalahkan adikmu, dia hanyalah seorang anak kecil, dan itu adalah sesuatu yang selalu mengganggunya. Dia selalu berpikir bahwa dia tidak bisa dibandingkan denganmu di dalam hati kami. Qin Yining berbicara seperti ini lagi. Si Hao bisa merasakan bahwa ayah dan ibunya sangat mencintai adik laki-lakinya itu. Mereka terus-menerus menjelaskan karena takut mereka tidak akur. Ayah, ibu, aku tahu bahwa bagaimanapun juga, dia adalah adikku tersayang, anggota keluarga dekat, kata Si Hao lembut sehingga mereka tidak perlu berkata apa-apa lagi. Keduanya mengangguk. Mereka menarik tangannya dan terus membicarakan masa lalu. 2 tahun lalu, berita tentang pertempuran besar Dua Batu membuat setiap wilayah sangat terguncang. Qin Hao tiba-tiba mengetahui bahwa kakak laki-lakinya belum meninggal, dan sebagai hasilnya mulai membandingkan dirinya dengan Si Hao. Jika kakak laki-laki yang kuat yang kekuatannya mengguncang dunia kembali, bagaimana perasaan orang tuanya? Ini adalah sesuatu yang telah membebani pikirannya sejak dia masih kecil. Dia ingin membandingkan dirinya dengan kakak laki-lakinya. Pertarungan Dua Batu berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Si Ziling dan istrinya kadang-kadang menerima informasi bahwa putra sulung mereka yang lemah sebenarnya masih hidup dan menjadi begitu menonjol, mengabaikan semua teman sebayanya. Mereka segera meneteskan air mata kegembiraan. Itu juga hari itu ketika mereka melihat sedikit rasa sakit di dalam hati Qin Hao. Nak, kamu tidak mengerti betapa bahagianya kami ketika kami tahu kamu masih hidup. Seolah-olah kami tidak merasakan penyesalan lagi. Qin Yining adalah ibunya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia hanya bisa menangis dan tertawa pada saat yang bersamaan. Pertarungan 2 tahun lalu mengguncang segalanya di bawah langit. Nama batu kecil itu berdering ke segala arah, dan bahkan wilayah misterius itu tahu keberadaannya. Pasangan suami istri itu merasa bersalah sekaligus bangga. Itu adalah anak mereka, yang, bahkan tanpa bergantung pada mereka, bangkit menjadi besar dan membuat namanya mengguncang dunia sendiri. Sayangnya, setelah pertempuran itu, batu kecil itu langsung menghilang. Hanya setelah menghilang selama 2 tahun dia muncul kembali. Aku benci gunung abadi, Si Ziling berkata sambil mengerutkan kening.
Itu karena berdasarkan apa yang dia katakan, bahkan pertumbuhan Siyi adalah karena beberapa keterlibatan gunung abadi, secara tersembunyi menyediakan sumber daya melalui danau roh iblis. Itu semua demi mencabut tulangnya yang berharga saat dia dewasa. Sayangnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pertarungan antara dua batu terjadi di alam dewa kekosongan. Bahkan ketika Qin Clan mengirim orang, mereka masih bukan lawan kedua pemuda itu. Namun, mereka tahu di mana tubuh asli Siyi berada. Itu disembunyikan dengan danau roh iblis, jadi ketika pertempuran berakhir dan dia meninggal, klan Qin segera bergerak untuk merebut tubuhnya. Apa yang membuat mereka menyesal dan khawatir adalah legenda abadi, wanita berpakaian abu-abu itu muncul kembali. Dia benar-benar tak tertandingi, dan tidak ada yang bisa menghentikannya saat dia membawa pergi daging Siyi, meninggalkan rencana mereka untuk memetik obat hebat ini menjadi sia-sia. Si Hao mengerutkan kening. Tidak heran Qin Clan mencoba mengikatnya dan merasakan ketakutan seperti itu, serta kekhawatiran dan ketakutan. Sebenarnya ada begitu banyak rahasia yang mereka sembunyikan. Yang pertama adalah kekalahan garis keturunan ibunya di alam yang lebih tinggi, dan bahwa mereka terjebak di sini. Yang kedua adalah ketika dia terkesiap, Qin Clan dengan dingin menolak untuk membantu, dengan kejam memberitahu orang tuanya bahwa mereka pasti tidak akan menyia-nyiakan obat suci. Ketiga, demi memetik obat yang manjur, mereka bahkan membantu Siyi dalam pertumbuhannya. Dengan semua hal ini terjadi secara berurutan, bagaimana Immortal Mountain tidak merasa khawatir? Mereka takut dia akan mengetahui segalanya setelah bertemu ibu dan ayahnya. Ada yang aneh, kata pagoda kecil itu sendiri. Ia menatap altar di sini terus-menerus. Itu jelas merasakan aura makhluk tertinggi. Apakah ini langkah pertama dalam menghasilkan makhluk tertinggi muda secara artifisial? Itu sangat terkejut. Apa sebenarnya rencana kelahiran kembali makhluk tertinggi Qin Clan yang coba dicapai? Tampaknya membutuhkan bantuan orang-orang seperti Qin Hao dan Si Hao. Sudah lama mendengar tentang masalah ini. Kata-katanya menyela keluarga tiga orang itu. Dia segera memikirkan kakeknya dan merasakan gelombang urgensi. Dia ingin memahami kebenaran. Dia sangat khawatir, karena kakeknya membayar begitu banyak untuk kepentingannya. Ketika kakek 15 disebutkan, Si Ziling dan istrinya juga sangat marah. Orang tua itu membawa Akman ke Gunung Abadi, dan setelah mengungkapkan tujuannya, dia dibimbing ke sini. Ketika dia mengetahui bahwa pasangan yang sudah menikah itu dipenjara, dia meledak dengan amarah. Dia ingin menyelamatkan putranya dan istrinya, tetapi dia bukanlah lawan dari ahli tertinggi pada akhirnya. Dia dipukuli sampai mengeluarkan darah. Pahlawan hebat, Dewa Iblis Agung, dipermalukan di sini. Darah terus keluar dari mulutnya. Klan Qin, Gunung Abadi. Si Hao meraung dengan amarah yang tak tertandingi. Meskipun dia sudah membunuh Qin Zan, masih ada kemarahan besar di dalam dirinya. Jangan khawatir. Sebentar lagi, kami akan merampok perbendaharaan Gunung Immortal tanpa meninggalkan satu hal pun sebagai kompensasi. Kemudian, kita bisa membantai jalan kita ke alam yang lebih tinggi. Pagoda kecil mendesak. Apakah kakek dan Akman benar-benar memasuki alam yang lebih tinggi? Si Hao bertanya. Dia merasa sangat gelisah di dalam hati. Si Ziling mengangguk. Saat itu, dia memanggil Qin Hao, karena bagaimanapun, putra kedua menerima sedikit kasih sayang dari leluhur tua Immortal Mountain dan dapat membuat banyak hal terjadi. Hari itu, Si Ziling memperingatkan Qin Hao berulang kali bahwa Dewa Setan Agung adalah kakeknya sendiri, dan bahwa dia pasti harus memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Dia harus membantu kakeknya dan Akman ke dalam formasi transportasi agar mereka bisa kabur. Qin Hao akhirnya menyelesaikan tugas ini, tetapi dia tiba-tiba mengirim mereka ke dalam formasi kuno,
dan setelah itu diaktifkan, itu benar-benar mengarah ke alam yang lebih tinggi. Ini, si Hao tidak bisa berkata-kata. Nak, mengetahui bahwa kamu masih hidup adalah hal yang paling membahagiakan bagi kami. Kami belum pernah merasa begitu diberkati sebelumnya. Qin Yining tersenyum saat air mata mengalir di wajahnya. Anakku, meski kehilangan tulang makhluk tertinggi, masih bangkit menjadi kebesaran. Dia bisa mengabaikan dunia di bawah langit dan menunjukkan penghinaan kepada orang-orang di sekitarnya. Dia benar-benar seseorang yang mempesona masa lalu dan masa kini. Si Ziling sangat bangga pada si Hao, dengan paksa menepuk pundak si Hao. Tidak jauh dari situ, seorang pemuda berdiri di sana sambil melihat mereka. Dia mengenakan pakaian pertempuran perak dan mengalir dengan aura dewa. Di tangannya ada tombak perak. Dia benar-benar diam. Nak, cepat kemari. Ini kakakmu, kakak laki-lakimu tersayang. Qin Yining memperhatikan putra keduanya. Dia menyeka air matanya dan memanggilnya. Nak, cepatlah, keluarga kita akhirnya telah bersatu kembali. Si Ziling juga berkata. Qin Hao berjalan. Pakaian pertempuran peraknya bersinar, membuatnya terlihat sangat tidak biasa. Meskipun wajahnya masih muda dan lembut, dia masih memiliki penampilan seperti anak dewa. Seluruh tubuhnya bersinar. Hanya saja, dia agak pendiam. Dia menatap si Hao, lalu dia melihat orang tuanya. Dia dengan jelas mendengar kata-kata yang baru saja mereka ucapkan. Si Hao telah mengalami banyak kesulitan, yang membuatnya lebih dewasa lebih awal. Ketika dia melihat adik laki-lakinya, dia mengerti bahwa pada akhirnya dia masih anak-anak, dan masih agak lembut. Apakah dia merasa si Hao mengambil tempatnya di hati orang tuanya? Adik kecil, bagaimanapun, kami adalah anggota keluarga terdekat. Di masa depan, apapun yang terjadi, kami masih saudara dekat. Aku akan menjagamu. Si Hao berbicara dengan penuh emosi. Saya tidak membutuhkannya. Aku akan menjadi orang terkuat di dunia ini, kata Qin Hao. Baik, adik laki-laki akan menjadi orang yang paling kuat, jadi jagalah kakakmu. Si Hao tersenyum dan berkata, jika seluruh dunia melihat bahwa si Hao, batu kecil yang selalu memandang rendah orang-orang di sekitarnya mengucapkan kata-kata ini, mereka pasti akan tercengang dan menolak untuk mempercayai hal seperti itu. Yi, ada yang salah. Ada aura kuat yang mendekat. Siapa ini? Pagoda kecil itu tiba-tiba terguncang. Di kejauhan, sayap emas keberadaan abadi menutupi langit. Cahaya warna-warni keemasan berkembang, menghancurkan dunia tanpa batas dengan tekanannya. Dia seperti penguasa iblis yang tak tertandingi. Gunung 5 fase terus-menerus menyerang, tetapi masih terlalu sulit untuk menekannya. Tepat pada saat itu, gelombang aura yang luar biasa tiba-tiba muncul. Itu sangat menakutkan. Gunung abadi terguncang, dan seluruh wilayah misterius terpengaruh. Pasti ada eksistensi tak terbayangkan yang akan segera turun. Dewa surgawi abadi, apakah Anda akan dengan paksa memasuki alam bawah? Apakah kamu merasa cemas? Pagoda kecil itu bertanya dengan sangat terkejut. Episode ke-502, dengan judul Dewa Surgawi Abadi, langsung ke dalam alurnya. Seolah-olah aliran bintang memudar masuk dan keluar dari keberadaan, seolah embun pagi melonjak dengan cahaya warna-warni. Itu terus berkedip di dalam dunia ini. Semua jenis cahaya terbang kemana-mana secara kacau, mengeluarkan perintah yang rumit dan mendalam, tetapi segera setelah itu, mereka padam lagi. Fluktuasi yang menakutkan dan aura yang tak tertandingi terjalin bersama. Langit seperti lukisan compang camping. Itu berputar dengan kabut cahaya aneh dan mengeluarkan suara hua lala. Pemandangan ini sangat tidak normal, dengan hukum alam yang sulit untuk diintip dan misteri rumit yang sulit dipahami. Cahaya kacau beredar, menciptakan pemandangan yang sangat menakutkan.
Langit dan bumi sedang mengalami perubahan besar. Seorang individu kuat yang tak tertandingi akan muncul dan turun ke dunia ini. Pagoda kecil setinggi 1 inci itu bergoyang lembut. Cahaya warna-warni putih bersih tersebar ke bawah, mengelilingi si Hao di dalam untuk melindunginya. Sial, tidak jauh dari sana, istana perunggu kuno bergetar. Itu datang tepat dari yang ada di Gunung Lima Fase. Itu belum runtuh, dan saat ini sedang beristirahat di dalam wilayah pegunungan. Karat hijau menutupi permukaannya, tetapi saat ini, perlahan-lahan menghilang. Seluruh istana benar-benar mulai bersinar, menjadi tembus cahaya seperti giok hijau. Hampir tidak tampak seperti tembaga lagi dan malah seperti batu giok yang berharga. Tembaga yang berkilau dan cerah ini bisa dianggap pemandangan langka. Kuali perunggu terletak di lokasi yang tak pernah mati. Kata pagoda kecil itu. Ini memperlakukan situasi ini dengan serius. Jika orang itu turun, maka akan ada masalah besar. Bahkan mungkin terjebak dalam kekacauan dan dipaksa untuk bertarung. Di kejauhan, keberadaan itu menjadi gila. Tubuhnya kecil dan keriput, tetapi sayap emas itu sepertinya mendekati langit saat mereka mencapai di balik awan. Kabut emas yang besar dan besar serta cahaya warna-warni bersinar, dan mereka bergemuruh dengan suara yang menggelegar. Dengan goyangan sayap ini, dunia mulai meledak. Ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Dia menjadi gila dan tidak lagi khawatir tentang konsekuensinya. Langit tampak seperti porselen yang mengalami serangan, retakan dengan cepat muncul, dan meluas jauh melampaui wilayah ini. Sementara itu, di bawah kakinya, permukaan tanah langsung pecah, diam-diam dimusnahkan dan membentuk jurang raksasa. Dia mengguncang rantai Dewa 5 Elemen, menyebabkan suara logam berdering tanpa henti. Menekan. Five Face Mountain berteriak dengan keras. Jika itu tidak mengambil tindakan, seluruh bumi besar ini akan runtuh dan tidak ada satu helai pun rumput yang tersisa. Gunung abadi pasti akan lenyap dari keberadaan. Untungnya, landasan 5 elemennya dapat mengubah semua makhluk hidup. Itu melambangkan 5 asal mula surga dan bumi, cukup kuat untuk melindungi tempat ini. Hong, mengikuti suara ledakan, sepasang sayap emas turun. Guntur dan kilat terjalin. Energi kekacauan melonjak tajam. Jenis kekuatan yang dihasilkan sangat kuat hingga ekstrim karena menghancurkan semua batasan. Altar itu hancur berantakan. Rantai Dewa 5 Elemen yang mengunci makhluk abadi terikat ke altar ini, membuatnya sulit untuk melarikan diri. Namun, sekarang altar kuno itu rusak, keberadaan ini akan terbebas. Sayap emas itu bergerak. Energi esensi yang dihasilkan dari aliran bintang di luar wilayah ini tanpa henti berkumpul di lokasi ini, memasuki sayap itu dan mengalir ke mulut dan hidungnya untuk segera mengisi kembali energi dasarnya. Seorang raksasa dari alam yang lebih tinggi akan turun, meninggalkan dia dengan pilihan selain bertarung dengan nyawanya dipertaruhkan. Dia tidak lagi takut, menimbulkan luka berat pada dirinya sendiri saat dia menggunakan teknik rahasia untuk meledakkan altar itu dengan paksa. Rambut kuning layu di kepalanya jatuh ke kakinya, menutupi tubuhnya yang kering dan keriput. Sinar cahaya keemasan melesat keluar dari matanya ke langit saat dia menatap ke langit. Mereka penuh dengan niat perang. Gunung 5 Fase bersinar. Dengan getaran keras, simbol menutupi langit, membentuk 5 bola cahaya kabur. Ini adalah jenis kekuatan yang terbuat dari kekuatan paling dasar, dan saat ini, ia mencoba menjebak keberadaan itu. Sekarang situasi berkembang ke titik ini, menyegelnya menjadi sangat sulit. Hanya setelah raksasa dari alam yang lebih tinggi itu turun dan bekerja sama dengannya barulah mereka memiliki peluang untuk sukses. Simbol cahaya bergegas ke langit dan ditaburkan di langit dan bumi. Nyanyian kitab suci terdengar, dan sosok duduk yang sangat besar muncul di udara. Lingkaran perak gemerlap melingkari seluruh tubuhnya.
Setiap kali dia mengucapkan sepatah kata, gunung besar yang terbuat dari simbol akan dihasilkan. Mereka menabrak makhluk itu. Ini adalah pemandangan yang sangat aneh dan menakutkan. Dewa surgawi abadi. Pagoda kecil itu berteriak. Orang itu muncul. Ia duduk di udara dan terus-menerus melantunkan sutra. Kekuatan kemauan tertinggi mengelilingi tempat ini, membuat seluruh wilayah misterius bergema dan gemetar sebagai tanggapan. Ini adalah eksistensi dengan kekuatan tak terbatas. Sosoknya tidak jelas dan duduk tinggi di atas di surga ke-9. Kemegahan putih perak membentuk piringan ilahi, dan seolah-olah matahari perak besar mengelilinginya. Simbol dilepaskan dari mulutnya satu demi satu. Dia meneriakkan kitab suci gunung abadi, dan tidak menahan apapun untuk menghilangkan keberadaan abadi ini. Sementara itu, Gunung 5 Fase berkoordinasi dengan serangan ini, dan pada saat ini, itu benar-benar berubah menjadi bentuk artefak magis. Itu berubah menjadi jejak yang berharga, dan ukiran di atasnya bertanggal kembali ke saat langit terbuka. Itu ditangguhkan sendiri di atas kepala Dewa Surgawi Abadi dan beresonansi dengannya, membantu dalam nyanyian tulisan suci. Simbol-simbol itu membentuk pegunungan ilahi satu demi satu untuk menekan keberadaan yang tak tertandingi itu. Ada yang tidak benar. Individu ini baru saja melepaskan diri setelah ditekan begitu lama, dan energi dasarnya telah terluka parah. Dia lebih baik tidak disegel lagi, kata pagoda kecil itu. Keluarga Si Hao juga dengan gugup melihat apa yang terjadi. Orang tuanya, khususnya, sangat senang akhirnya bisa bersatu kembali, dengan air mata mengalir secara emosional di wajah mereka. Mereka sangat khawatir bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Hanya ada Qin Hao yang benar-benar diam. Pakaian peraknya bersinar, dan wajah kecilnya sangat serius. Dia dengan kuat mencengkeram tombaknya, matanya tampak tenggelam dalam pikirannya saat dia mengamati segalanya. Hong. Ketika eksistensi abadi mengangkat kepalanya dan melepaskan suara pertama, itu adalah raungan yang hebat. Rambutnya berkilau, dan tubuhnya seperti terbuat dari emas. Hukum alam yang tiada taraf sedang dirilis. Di atas kepalanya, simbol gunung dihancurkan satu demi satu, dihancurkan oleh niat perangnya yang tak tertandingi. Saat sayapnya bergerak, seolah-olah dunia ini tidak bisa menampung tubuhnya. Sebuah hong berbunyi. Sepasang sayap emas itu seperti pedang dewa saat mereka mengiris tinggi secara diagonal ke langit. Di langit, sosok yang duduk di langit terus melantunkan kitab suci, tetapi juga mengulurkan tangan putih besar yang berkilau. Itu brilian seperti giok saat ditampar. Serangan ini cukup untuk membuat semua sosok yang kuat bergetar, dan itu mengalir dengan energi yang tak pernah mati. Ini adalah konfrontasi antara Daos yang hebat, serta pertarungan antara keyakinan dan kemauan. Area itu meledak, dan seolah-olah semuanya akan musnah. Jejak berharga yang dibentuk oleh Gunung 5 Fase tersebar di layar cahaya, mengunci semua gelombang kejut dari serangan ini dan melindungi Gunung Abadi. Sebagian besar kekuatan ilahi dialihkan ke luar wilayah ini. Setelah serangan ini, tubuh eksistensi abadi terhuyung. Tubuhnya benar-benar keemasan, tapi masih kering dan layu tanpa sempat pulih sepenuhnya. Itu sangat menderita. Namun, niat perangnya masih melonjak ganas. Dia tidak takut. Energi di dalam tubuhnya meletus, dan tubuhnya langsung membesar. Seolah-olah itu dapat menopang surga dan bumi saat menjulang ke surga. Semua orang bisa melihat kekuatan ilahi berputar-putar dengan panik. Petir berderak saat berkelok-kelok. Ada jenis tekanan yang sulit untuk dijelaskan di sekelilingnya yang membuat semua makhluk hidup ingin mengaguminya. Segera setelah itu, simbol bergemuruh, dan sayapnya terbuka. Kabut emas tebal meluap ke langit. Di luar tubuhnya, lingkaran cahaya melingkar di sekelilingnya seperti aliran bintang. Dia tampak seperti eksistensi kuno yang telah ada sebelum pembukaan dunia.
Ini adalah konfrontasi yang sangat mengejutkan. Lengannya membentuk jejak sebelum menghantam keluar. Sosok yang duduk itu bergoyang. Matahari perak besar di sekelilingnya meledak, memaksanya untuk berdiri. Dia juga mulai membentuk jejak magis sebelum menamparkan ke bawah untuk menghadapi lawannya. Begitu mudah. Begitu cahaya perak terbelah, Si Hao hampir tidak bisa melihat dewa surgawi itu. Penampilan luar mudanya yang tidak lebih dari 18 atau 19 tahun sangat tampan dan penuh vitalitas. Ini tampak berbeda dari penampilan yang bermartabat, kuno, dan menurun yang dia harapkan. Itu benar-benar menjatuhkan apa yang dia harapkan. Di langit, pertempuran hebat mengejutkan dunia. Ini adalah tabrakan Dao yang hebat. Ayah, ibu, adik kecil, kita harus cepat pergi. Si Hao tidak merasa nyaman dengan situasi berbahaya Gunung Abadi saat ini. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dia akan membawa orang yang dia cintai jauh dari tempat ini. Aku tidak pergi. Qin Hao menggelengkan kepalanya. Dia menatap langit dengan mata yang tegas dan tegas. Pagoda kecil itu sepertinya merasakan sesuatu. Itu melepaskan energi kacau untuk menyentuh aura makhluk tertinggi yang dilepaskan dari altar. Begitu ia menyentuhnya, simbol yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dalam. Dalam suara samar, tangisan drakonik terdengar. Seseorang bisa dengan kabur melihat seekor phoenix ilahi menjalani kelahiran kembali. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh. Jenis aura Dao yang tak terlukiskan sedang berputar-putar. Apa ini? Landasan untuk menciptakan makhluk tertinggi buatan manusia. Pagoda kecil itu berkata sendiri. Itu melihat Qin Hao muda. Begitu altar ini bergerak, dewa surgawi tua di langit segera terpengaruh. Sutra yang diucapkan dari mulutnya mengirimkan kehendak ilahi. Itu agung dan ilahi, dan itu juga memiliki tipe kekaguman yang bermartabat. Bagaimana garis keturunan Gunung Abadi saya bisa diganggu oleh orang luar? Dewa surgawi, aku tidak akan pergi. Qin Hao berteriak keras. Si Hao mengerutkan kening, tapi dia tidak mengatakan apapun. Si Ziling dan istrinya meraih tangan putra kedua mereka. Mata mereka mengandung kecemasan, serta jenis kekhawatiran. Mereka kemudian melihat ke altar yang aneh. Cukup merepotkan. Pagoda kecil itu berbicara. Itu menatap altar. Pada saat ini, altar yang sederhana dan tampak kuno itu bersinar terang. Rantai keteraturan ilahi turun satu demi satu, terhubung dengan Qin Hao dan beresonansi dengannya. Pagoda kecil, bawa mereka pergi, kata si Hao. Dia tidak memiliki satu pun kesan bagus tentang Gunung Abadi. Saat itu, mereka tidak menyelamatkannya. Seseorang yang memiliki hubungan darah dengan mereka, memperlakukannya seperti rumput liar di pinggir jalan. Namun, mereka tidak hanya memilih untuk mengabaikannya, mereka juga memenjarakan orang tuanya, melukai kakeknya, dan bahkan mencoba untuk merebut negara batu. Dia berdiri menentang Immortal Mountain. Dendam di antara mereka sulit untuk dihilangkan. Dia tidak ingin keluarganya berada di sini dan ingin membawa mereka ke tempat yang damai dan aman. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengatur jalanku. Mata Qin Hao bersinar terang saat dia dengan tegas menolak. Si Hao tercengang. Dia memang tidak memiliki hak untuk memengaruhi jalan adik laki-lakinya. Tetapi jika dia ditinggalkan di sini, dia benar-benar tidak akan merasa nyaman. Gunung Abadi bukanlah tempat yang bagus. Si Ziling dan istrinya membuka mulut. Mereka memeluk si Hao, lalu menarik Qin Hao, tetapi setelah melihat altar, mereka tidak menemukan hal yang benar untuk dikatakan. Mereka tahu bahwa situasinya rumit, dan pertumbuhan putra kedua mereka sangat terkait dengan tempat ini. Hong! Di langit, suara yang kuat terdengar. Konfrontasi berlanjut. Bola cahaya perak meledak. Dewa surgawi Gunung Abadi muncul kembali, dan keberadaan abadi itu juga didukung. Pagoda kecil itu tertawa keras dan berkata,
Jadi ternyata itu adalah gambar yang diproyeksikan dari alam yang lebih tinggi dan bukan keturunan dari tubuh aslinya. Itu hanya dapat menampilkan kekuatannya untuk waktu yang singkat. Itulah yang saya pikirkan. Jika seseorang ingin turun, mereka harus membayar mahal. Jadi bagaimana bisa semudah itu? Petik 2. Pagoda kecil, bantu aku. Si Hao diam-diam mentransmisikan suara. Suaranya membawa nada memohon. Dia berharap keluarganya meninggalkan tempat ini dan tidak ingin hal yang tidak terduga terjadi. Dia ingin menghabiskan waktu sendirian dengan orang yang dia cintai. Siapa yang peduli betapa anehnya dia? Kami akan menjarah mereka sepenuhnya dulu, kata pagoda kecil itu. Tubuhnya bersinar, dan kekacauan utama tersebar keluar, mengelilingi tempat ini. Dengan suara sua, terlepas dari apakah itu altar, si Ziling, istrinya, atau Qin Hao, mereka semua tersedot ke dalam tubuh pagoda. Itu adalah salah satu orang Immortal Mountain. Anda tidak bisa benar-benar membawanya pergi. Kemudian, di kehampaan, Dewa Surgawi Abadi berbicara. Namun, dia tidak ikut campur dan terus melawan keberadaan abadi itu. Pagoda kecil itu tertawa dengan dingin, tetapi tidak memperhatikannya. Itu menunggu dengan sabar, karena ini adalah gambar yang diproyeksikan dari Dewa Surgawi Gunung Abadi. Jumlah waktu yang bisa ditunjukkannya untuk itu terbatas. Seperti yang diharapkan, segera setelah itu, keberadaan abadi tidak lagi terhuyung mundur. Dia mengambil keuntungan dan mulai mendorong ke depan dengan membunuh. Meskipun dia masih akan ditekan oleh gunung 5 fase dari waktu ke waktu, yang menimbulkan kerusakan besar padanya, niat perangnya masih menjadi semakin mencengangkan. Sangat sulit untuk membunuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan disegel di sini. Hah, kebendahara, kata pagoda kecil itu. Itu membawa si Hao bersamanya dan menghilang dalam sekejap. Itu hanya perlu menyapu kehendak ilahi sekali, dan semuanya dapat ditemukan. Itu terlalu mudah dan dilakukan dengan pengalaman yang luar biasa. Dia menemukan gua yang tersegel dalam sekali jalan. Energi pedang yang kacau menyapu, menghancurkan batasan dan mengubah gerbang batu menjadi pecahan. Cahaya berharga berputar-putar begitu menyilaukan sehingga membuat mata seseorang sakit. Si Hao masih sedikit sibuk sebelumnya, selalu memikirkan orang tua dan adik laki-lakinya, tetapi setelah dia memasuki tempat ini, dia tercengang. Ada begitu banyak objek dewa. Kekayaan tersembunyi Immortal Mountain benar-benar luar biasa. Tumpukan materi ilahi menyambut matanya. Mereka berkilauan dan tembus cahaya dan berputar-putar dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan. Kabut yang menyilaukan melonjak, dan fluktuasi ilahi yang menakjubkan beriak keluar. Pagoda kecil itu tertawa keras. Bahkan tidak diharapkan bahwa rampasannya akan begitu besar. Itu segera melihat banyak harta surgawi yang bersinar dengan keilahian yang agung. Saudara Hao, kamu adalah Tuhanku, kakek pagoda, kamu adalah cahaya yang memandu jalanku. Batu penyerang ilahi terbangun, bergoyang di dalam rambut si Hao saat melakukan yang terbaik untuk menyanjungnya. Ada bahan berharga di sini yang dibutuhkannya juga. Bahkan si Hao yang telah menyaksikan perbendaharaan negara batu tercengang. Tempat ini penuh keberuntungan, damai, dan terlalu indah. Harta yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk bersama. Dia melihat sepotong tulang yang rusak di sudut yang putih berkilau dan lembab. Dibandingkan dengan material ilahi, sepertinya tidak terlalu menarik. Namun, dia sebenarnya sangat khawatir dan bergegas untuk mengambilnya. Episode ke-503, dengan judul Semua Tiba, langsung ke dalam alurnya. Tulang ini terasa lembut di tangannya. Itu melepaskan pancaran lembut bukannya kecemerlangan yang menyilaukan, tapi itu juga tidak redup. Rasanya sangat nyaman saat dia memegangnya. Si Hao sangat tersentuh. Dia dengan hati-hati mengkonfirmasi kecurigaannya dan merasakannya.
Dia percaya bahwa dia telah mengambil harta karun tertinggi, ini pasti yang dia pikirkan. Orang-orang Immortal Mountain tidak dapat mengenali apa item ini, yang menyebabkan harta tertinggi ini disembunyikan di dunia manusia, dengan santai dilemparkan ke sini. Jika mereka tahu apa itu, mereka pasti tidak akan memperlakukannya dengan sembarangan. Di masa lalu, Si Hao telah melihat setengahnya sebelumnya. Sebagian ada di Stony Village, dan itu memberinya keuntungan besar. Itu membuka jalur kultivasi dan membantunya mendirikan yayasannya. Itu tepatnya adalah True Primordial Record yang tertinggal di desa. Ada setengah bagian lain yang dia dapatkan secara tak terduga dari lelang di Stone Country Capital, dan dia membawanya padanya. Dia dengan cepat mengeluarkannya, menyatukan dua tulang berkilau ini. Sayangnya, itu masih belum lengkap, kehilangan satu bagian kecil terakhir. Dia mulai mengembangkan kecurigaannya sendiri. Jika dia bisa mengumpulkan tulang lengkap, apakah itu bagian lain dari True Primordial Record? Berdasarkan apa yang dikatakan Dewa Willow, catatan primordial sejati memiliki total 3 bagian. Yang pertama disebut bimbingan ilahi. Beberapa raksasa di alam yang lebih tinggi telah melihatnya sebelumnya. Yang kedua bernama transendensi, yang dicari banyak orang tanpa hasil. Mungkinkah ini bagian kedua, transendensi? Dia merasa sepertinya bukan itu masalahnya. Jika itu benar-benar transendensi bagian tengah, saya kemungkinan besar tidak akan bisa memahaminya. Itu adalah hal-hal yang hanya bisa disentuh oleh raksasa itu, katanya pada dirinya sendiri. Batu penyerang ilahi datang dan menaksirnya, mengatakan bahwa itu setidaknya tulang surgawi. Namun, sekarang sudah rusak, jadi tidak ada yang ditampilkan di permukaannya dan tidak ada jejak yang terlihat. Pagoda kecil itu meneteskan air liur. Itu mencoba membujuk Si Hao agar membiarkannya melahapnya dan menggabungkannya dengan tubuh pagoda. Si Hao secara alami menolak. Nilai tulang ini terlalu tinggi, dan sulit ditemukan di seluruh dunia. Tidak ada penggantinya. Jika itu dihancurkan, itu benar-benar akan menjadi tragedi. True Primordial Record muncul sebelum langit dibukakan. Itu ada dalam kekacauan utama, menurut Dewa Willow. Jejak Dao yang terukir di permukaannya adalah jenis yang paling sederhana dan biasa, tetapi ia memiliki jenis kekuatan ajaib. Itu adalah sesuatu yang diproduksi secara alami, keberadaan kekuatan alam dunia ini. Burung dan binatang yang terukir di atasnya muncul satu demi satu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya setelah langit dan bumi didirikan. Terlepas dari itu, materinya sama. Itu lembut dan berkilau, sesuatu yang pasti terkait dengan True Primordial Record. Meskipun Si Hao merasa sangat gelisah terhadap masalah orang tuanya, dia masih bersemangat sekarang. Dia sangat gembira atas penemuan bagus yang tak terduga ini. Ini jelas merupakan penemuan yang sangat besar. Ketika kedua bagian itu disatukan, hanya sebagian kecil yang tersisa sebelum menjadi lengkap. Ketika mereka semua disatukan, itu pasti akan memberinya kejutan besar. Batu penyerang ilahi berteriak dengan keras, meniru sikap Si Hao ketika dia berada di Hundred Shattering Mountains. Ia berteriak dengan ribut, milikku, milikku, semua milikku. Materi dalam perbendaharaan ini menumpuk seperti gunung. Mereka melepaskan kemegahan yang berharga, seolah-olah ada kabut besar cahaya memenuhi tempat ini. Itu sangat mempesona sehingga membuat seseorang pusing, tidak dapat membebaskan diri dari pemandangan ini. Bahan langka seperti jerami di sini, ditumpuk secara acak satu demi satu. Adapun materi ilahi, setidaknya ada 20 jenis, menyebabkan pagoda kecil mengeluarkan teriakan aneh. Namun, bahkan pada saat ini, itu memungkinkan Si Hao untuk mengambil langkah pertama dan mengumpulkan apa yang dia inginkan sebelum masuk. Benar-benar tidak diketahui kejadian apa yang terjadi di masa lalu yang membuatnya menjadi sangat berhati-hati.
Ini benar-benar sesuai dengan jenis keseimbangan, tetap tidak fleksibel dan mengakomodasi masalah ini. Setelah melihat-lihat item, si Hao menjadi agak enggan. Benda-benda di sini terlalu berharga, misalnya batu matahari, yang bersinar keemasan. Ini adalah matahari surgawi yang jatuh terkonsentrasi menjadi batu berkilauan. Itu berubah menjadi benda seukuran kepalan tangan. Jumlah energi yang tak terbayangkan terkandung di dalamnya. Bahkan para dewa dan iblis di alam yang lebih tinggi memperlakukan ini sebagai bahan berharga berkualitas tinggi. Nilai barang ini sangat luar biasa. Betapa beruntungnya. Sebenarnya ada bumi yang kacau balau di sini. Pagoda kecil itu tercengang dan sangat gembira. Bumi yang kacau balau bukanlah benda biasa. Itu adalah materi divine yang melebihi materi divine normal. Sulit untuk menemukan di dunia ini, sesuatu yang dapat ditemukan tetapi tidak dicari. Itu karena ada jejak dari era kacau di dalam yang bisa digunakan untuk menempa artefak berharga yang tak tertandingi. Saat itu di sarang Kunpeng, si Hao telah mendapatkan sepotong. Itu tidak terlalu besar, tapi diakali oleh pagoda kecil itu. Potongan kali ini seukuran bayi. Barang bagus. Pagoda kecil itu tertawa nakal. Itu akan melahap semuanya sekaligus. Si Hao menghentikannya. Dia ingin sepotong untuk nanti membuat artefak berharga. Namun, pada akhirnya lamarannya langsung ditolak oleh pagoda kecil itu. Itu memberitahunya bahwa dengan bantuannya, senjata apa yang tidak bisa disempurnakan. Saya ingin memperbaiki pakaian pertempuran yang tidak bisa binasa. Si Hao berteriak, tapi sudah terlambat. Pagoda kecil setinggi 1 inci sudah benar-benar melahap tumpukan material ilahi di depannya dengan satu tegukan. Si Hao hanya bisa menonton tanpa daya. Pada akhirnya, dia memancing ekspresi jijik darinya. Serahkan potongan tulang putih yang berkilauan itu, dan aku bisa mempertimbangkan untuk membantumu menemukan beberapa materi ilahi. Di sisi lain, batu pemukul ilahi juga tidak sopan. Sama seperti manusia, ia membuka mulutnya dan terus mengunyah dengan suara kaca-kaca. Semua jenis pecahan dan lampu warna-warni berputar di udara. Tentu saja, masih ada sejumlah besar bahan yang tidak diperhatikan pagoda kecil itu. Hal-hal yang tidak dimakan oleh batu penyerang ilahi sepenuhnya dikumpulkan ke dalam kantong surga dan bumi si Hao. Ini semua adalah bahan berharga juga. Hanya saja, persyaratan pagoda kecil itu terlalu tinggi, sehingga hanya mencari materi atau benda ketuhanan dengan simbol asli. Bahan yang tersisa akan digunakan oleh si Hao untuk mengisi kembali perbendaharaan negara batu. Bagaimanapun, itu adalah barang-barang gunung abadi, dan dengan mereka berdiri sebagai lawan, jenis penjarahan ini tidak membuatnya merasa bersalah sedikit pun. Ketika mereka meninggalkan perbendaharaan, batu pemukul ilahi bersendawa karena makan begitu banyak. Cahaya warna-warni terus-menerus dilepaskan dari mulutnya, dan sepertinya dia telah mabuk. Adapun pagoda kecil itu, benar-benar puas. Tubuhnya putih bersih, dan semua jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran besar sebelumnya telah benar-benar lenyap. Semua gunung abadi terakumulasi sejak zaman kuno direbut oleh mereka. Jenis kerugian ini tidak terbayangkan. Di luar, pertempuran hebat berlangsung sengit. Dewa surgawi abadi berjuang melawan keberadaan itu dengan aura abadi gunung 5 fase. Kenapa dia masih di sini? Gambar yang diproyeksikan tidak boleh bertahan selama ini. Pagoda kecil itu tercengang. Ada yang salah. Dia membawa artefak magis yang aneh bersamanya. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu. Diagram yang sebelumnya tidak ada muncul di atas kepala dewa surgawi abadi. Itu tidak jelas dan tidak jelas, mengisi energi esensi hamburannya untuk memungkinkan dia bertarung lebih lama. Ketika Gunung Abadi menemukan bahwa perbendaharaan mereka telah dijarah, mata mereka berubah menjadi merah karena marah. Namun,
Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Banyak orang berteriak keras. Pagoda kecil tidak melepaskan kesempatan apapun. Setelah keluar dari perbendaharaan, itu mulai bergoyang bolak-balik, merobek formasi besar di sini dan bahkan tidak membiarkan material peletakan formasi pergi. Ini bahkan membuat Si Hao sedikit terdiam. Setelah meninggalkan perbendaharaan, hal pertama yang dilakukan Si Hao adalah kecepatan menuju bidang obat Immortal Mountain. Namun, ia hanya menemukan tanaman yang layu dan kurangnya esensi spiritual. Betapa malangnya. Dia berteriak kesakitan. Itu tanpa keraguan karena keberadaan abadi yang melahap energi besar-besaran setelah membebaskan diri. Semua energi dasar dunia tersedot, dan inti dari matahari dan bulan masuk melalui mulutnya. Bahkan bidang pengobatan pun tidak bisa menghindari tragedi ini. Ada banyak obat spiritual di sini, dan itu benar-benar keajaiban obat-obatan yang berharga. Namun, pada akhirnya mereka semua layu, kehilangan fitur terbaiknya. Bahkan akarnya mengalami kerusakan, sehingga sulit bagi mereka untuk terus tumbuh. Tempat ini mengalami kerugian yang luar biasa. Si Hao menghela nafas dalam hati dan merasa sangat menyesal. Apakah dia harus meninggalkan gunung yang berharga ini dengan tangan kosong? Ini benar-benar akan membuatnya gila. Di mana obat sucinya? Si Hao membuang semua pikiran lain dari kepalanya dan berubah menjadi bocah iblis lagi. Dia mencari kemana-mana dan bahkan menggunakan murid ganda untuk menemukannya. Dia melepaskan teriakan kegembiraan. Ada formasi di kejauhan yang sangat tersembunyi, dan esensi spiritual di sana terputus dari dunia luar. Dia dengan cepat bergegas ke arah itu. Sepanjang jalan, dia melihat beberapa kolam kelahiran kembali, tapi sayangnya kolam itu telah mengering. Dia bahkan tidak bisa mencobanya. Ketika makhluk abadi itu muncul, semuanya telah dihisap hingga kering. Ini sangat disayangkan. Ada cairan berharga di dalam kolam ini, tetapi semuanya telah terbuang percuma. Pagoda kecil, cepat dan hancurkan formasi. Si Hao sedikit gugup. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan obat suci. Ada ahli alami di dalam gunung abadi, terutama wilayah ini. Namun, siapa yang bisa menghentikan pagoda kecil itu? Hanya dengan goyangan ringan, formasi ilahi digali, dan setumpuk material diserap olehnya. Manfaat pagoda kecil itu tidak diragukan lagi adalah yang terbesar. Itu telah memperoleh banyak materi ilahi. Bumi pelangi. Barang bagus. Pagoda kecil itu berteriak. Ada kolam spiritual di sini, tapi itu telah lama mengering dan esensi spiritualnya habis. Itu benar-benar dimakan oleh makhluk abadi melalui formasi besar. Masih ada pot batu di sini yang berputar dengan cahaya dewa 5 warna. Ini adalah permata yang jarang terlihat yang membuat pagoda kecil itu ngiler dan dengan cepat bergegas. Ini adalah tanah pelangi yang ditumpahkan dari gunung 5 fase, sesuatu yang dapat digunakan untuk menumbuhkan materi ilahi. Saya selalu ingin mencicipinya, dan sekarang saya akhirnya punya kesempatan. Pagoda kecil itu terus tertawa. Jangan lakukan itu. Si Hao menghentikannya, karena ada tanaman yang tumbuh di dalam bumi pelangi. Kelihatannya agak aneh dengan 5 daun. Setiap daun seperti telapak tangan bayi, tetapi setiap daun memiliki warna yang berbeda. Mungkinkah ini obat suci gunung abadi, pohon 5 elemen? Namun ini jelas hanya ramuan, dan itu agak putus asa dan putus asa. Daunnya terkulai, dan hampir mati. Cahaya 5 warna samar mengalir di sekitarnya, dan aroma manis melayang di udara. Di alam bawah, itu hanya bisa menjadi ramuan. Ketika ia memasuki alam yang lebih tinggi, barulah ia akan memiliki kesempatan untuk menjadi pohon dan memiliki esensi ilahi yang tak ada habisnya. Namun, ramuan ini masih merupakan obat suci yang hampir dikeringkan oleh keberadaan itu.
Itu adalah obat suci dengan vitalitas yang kuat, jadi masih hidup. Pagoda kecil itu juga merasa sedikit sia-sia. Ini adalah obat suci. Meskipun akan segera mati dan tidak banyak dari esensi ilahi yang tersisa, kita masih harus membawanya pergi dalam sedikit kesempatan bahwa ia dapat bertahan. Si Hao sangat yakin dengan keputusannya. Kali ini, pagoda kecil menunjukkan pengekangan yang langka, tidak melahap tanah 5 warna. Orang-orang Qin Clan sangat marah. Seseorang melihat dia membawa pot berharga yang menahan pohon 5 elemen. Semua ekspresi mereka berubah, tetapi mereka tidak berdaya untuk menghentikannya. Barang bagus. Kami akhirnya mendapatkan obat suci yang sangat penting. Saya berharap itu bisa pulih. Si Hao sangat senang. Saat itu, orang tuanya datang ke sini justru untuk memohon beberapa lembar daun obat ini, namun pada akhirnya tidak hanya ditolak, mereka juga dipenjara. Hari ini, seluruh tanaman diambil olehnya. Jika benda ini dibawa ke alam yang lebih tinggi, pasti bisa menghasilkan pohon 5 elemen. Nilainya akan menjadi tak ternilai harganya. Pagoda kecil memberikan evaluasinya. Tiba-tiba, itu bergetar, menunjukkan keterkejutan. Ia melihat ke kejauhan, dan kemudian mengeluarkan teriakan pelan. Sesuatu yang buruk sedang terjadi. Di barat, cahaya keemasan yang tak berujung mekar, mengirimkan cahaya warna-warni penuh keberuntungan yang memenuhi dunia. Kemudian, sosok yang sangat besar muncul. Itu bermartabat dan serius, penuh belas kasihan dan suci. Itu adalah gambaran ilahi yang sangat besar. Sosok yang seluruhnya emas itu bahkan lebih besar dari sebuah gunung saat ia duduk di langit. Mengapa orang dari sekte barat itu mengirim gambar proyeksinya ke sini? Ekspresi pagoda kecil itu menjadi serius. Itu adalah proyeksi magis yang luar biasa. Ini dengan cepat memadatkan tubuh emas Zhang Enam. Tubuh emas dan gemerlap dengan cepat tiba. Di tangannya ada bambu hijau tebal seperti ibu jari. Makhluk abadi itu berbalik dan pergi, tidak memutuskan untuk terus bertarung sama sekali. Yang membuat pagoda kecil itu terkejut adalah makhluk abadi itu terbang ke arahnya. Ini jelas dilakukan dengan niat buruk, karena dia berusaha membagi beban. Pagoda kecil itu berteriak dengan keras, "Aku membebaskanmu, namun kamu membalas kebaikanku dengan niat buruk seperti itu. Bertarunglah di tempatku selama 3 hari. Setelah energi dasar saya pulih sedikit, akan ada pahala yang murah hati," kata eksistensi abadi. Sayap emas menutupi langit dan bumi, menciptakan suara yang benar-benar memekakkan telinga. Pagoda kecil itu tidak memberinya jawaban dan langsung pergi. Itu berubah menjadi seberkas cahaya dan membelah kehampaan. Setelah membungkus si Hao dengan energi yang kacau, itu lolos tanpa jejak. Melawan 1 lawan 3 jelas bukan sesuatu yang ingin dilakukannya. Tidak pernah ada orang yang suka merugi. Sayangnya, kecepatan eksistensi abadi ini terlalu cepat. Dengan kepakan sayapnya, lampu warna-warni keemasan melonjak. Gunung-gunung besar yang tak berujung di tanah hancur menjadi debu. Dia segera menyusul. Dia berlari tepat di belakang mereka, melibatkan pagoda kecil dan membuatnya mengutuk tanpa henti. Bambu berkilauan seperti giok hijau mengarah ke depan, menghantam tubuh pagoda kecil itu, membuatnya jatuh keluar. Di belakangnya, tubuh emas Zhang Enam bersinar. Ia memegang bambu hijau saat ia bergegas untuk mengambil tindakan terhadapnya. Pagoda kecil itu sangat marah. Dia berbalik dan menyapu energi pedang yang kacau itu. Semuanya mendarat di tubuh Zhang Enam emas, itu sangat menakutkan. Kamu berani mengambil tindakan terhadapku. Berhati-hatilah untuk tidak membiarkan saya merobek pelipis Anda. Petik 2. Di sisi lain, Dewa Surgawi Abadi dan Gunung 5 Fase menyusul juga. Mereka menghadapi eksistensi abadi dan ingin menekannya saat dia masih lemah. Weng! Energi ungu muncul dari timur. Seekor sapi tua muncul.
Itu bergerak perlahan, membawa sosok kosong saat turun. Keberadaan itu membawa pedang abadi di punggungnya dan juga bergabung dengan medan perang. Pagoda kecil itu mengutuk. Mengapa mereka semua tiba-tiba datang? Ia melarikan diri dan tidak melawan. Itu memfokuskan segalanya untuk meningkatkan kecepatannya, tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Sementara itu, keberadaan abadi sedang berjaga-jaga, memutuskan untuk tidak melawan mereka secara langsung dan mengejar pagoda kecil tanpa berpisah darinya. Pagoda kecil itu sangat marah hingga terbalik, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Itu hanya bisa mengancam yang lain, mengatakan, jika kamu terus mengejarku, ketika semua gambar yang diproyeksikan tersebar, aku akan sepenuhnya menghapus warisanmu di alam bawah. Munculnya individu-individu ini satu persatu menyebabkan transformasi aneh di wilayah misterius. Kekuatan hidup mulai berkembang pesat. Archaic Precious World tertentu telah dibuka. Kesempatan yang sangat bagus. Tubuh emas Zhang Enam berkata dengan lembut. Kali ini, keberadaan abadi yang telah ditekan selama bertahun-tahun tanpa akhir meninggalkan pagoda kecil itu dan langsung bergegas ke depan untuk mencari energi misterius itu. Pagoda kecil itu mengutuk dengan keras dan juga mengejarnya, karena bisa merasakan bahwa peluang besar telah muncul. Seperti yang diharapkan, Archaic Precious World telah muncul. Raksasa alam yang lebih tinggi semuanya sangat tercengang. Si Hao dibawa oleh pagoda kecil, dan mereka bergegas menuju tempat misterius itu pada saat pertama. Dia juga merasa agak kagum, karena dia melihat beberapa wajah yang tidak asing lagi di sini. Lan Yu, Sui Yue, Hong Huang, dan para wanita bangsawan dan jenius lainnya dari alam yang lebih tinggi yang dia temui belum lama ini berada di pintu masuk. Pagoda kecil itu segera masuk, dan para raksasa juga mengikutinya ke Archaic Precious World. Dewa Willow, Si Hao kaget. Dia merasakan fluktuasi surga meluap yang sangat akrab. Itu milik Dewa Willow. Itu telah menghilang selama beberapa hari untuk mencari peluang besar. Si Hao tidak berharap menemukan energinya di Archaic Precious World. Jelas bahwa kemunculan dunia ini terkait dengan Dewa Willow. Episode ke-504, dengan judul Archaic Precious World, langsung ke dalam alurnya. Suara ruang yang hancur terdengar. Sebuah lampu hijau yang berkilauan terbang di atas, menabrak pagoda kecil itu dan membuatnya jatuh di udara. Lintasannya terpengaruh, menjadi sedikit melengkung. Kamu sudah keterlaluan. Pagoda kecil itu meraung marah. Beberapa lapisan badan pagoda bersinar pada saat yang bersamaan. Taoti yang kuat dan ganas yang bisa melahap semua yang terbang keluar. Itu terbang di belakang pagoda kecil menuju pengejarnya. Tubuh emas Zhang Enam agak terguncang. Bambu hijau menunjuk keluar, menyebabkan hukum Dao terus berputar-putar dalam pertahanan. Itu akhirnya mengenai Taoti di antara alisnya, membuatnya jatuh ke belakang dan kemudian melautkannya menjadi ketiadaan. Master Sekte Barat sangat kuat. Ketika dia bergerak, penampilannya tidak berani atau kuat, tapi setiap kali, itu mengenai titik krusial yang membuat lawan merasa sangat tidak nyaman. Ada kekuatan tertinggi yang bekerja. Mereka sudah membantai hingga ke kedalaman Archaic Precious World. Tubuh emas Zhang Enam terpaku pada pagoda kecil, tanpa henti mengejarnya. Sementara itu, yang lain sesekali menyerang pagoda kecil itu juga. Hukum alam yang menggelegar terdengar. Tentu saja, alasan utama keturunan orang-orang ini adalah untuk menyegel keberadaan abadi itu. Sayap emas mengepak. Kabut emas tebal dan fluktuasi kekuatan ilahi yang kuat mengguncang langit tak terbatas dan bumi besar sampai mereka terus-menerus runtuh. Archaic Precious World ini menderita serangan yang tak terbayangkan. Eksistensi abadi berjuang dengan intens juga dan melakukan segala yang dia bisa untuk membela diri. Langit terkoyak dan suara Dao bergemuruh. Dia sangat kuat. Puncak kekuatan ditunjukkan oleh dagingnya.
Awan bintang bertahan di sekitar tubuhnya. Mereka tampak kekal dan abadi. Aliran bintang mengalir ke bawah dengan cara yang berkilau dan gemerlap. Itu adalah pemandangan yang sangat luar biasa. Sial. Bahu kirinya dengan kuat menahan serangan dari gunung lima fase, membuat tubuhnya sangat terguncang. Namun, dia meminjam kekuatan dari ini, dan telapak tangan kanannya melepaskan cahaya dewa lima warna yang menyerang individu kuat yang dipasang di atas lembu itu. Sebuah cincin metalik terdengar. Sisi lain mengeluarkan pedang abadi. Pada saat ini, cahaya pedang yang membara menjadi abadi, memotong semua materi yang berwujud. Cahaya ilahi lima warna diretas. Energi tajam tidak mungkin untuk dipertahankan, terus mengiris keberadaan abadi. Cahaya pedang pelangi terlalu mengejutkan. Sayap keberadaan abadi bergerak, mengirimkan petir tanpa akhir. Bulu emas bisa dilihat di dalamnya. Mereka bergemuruh dengan suara ledakan, tiba-tiba mengubah lintasan cahaya pedang, membimbingnya menuju dewa surgawi abadi. Kiang. Dewa surgawi abadi membentuk jejak langit dengan tangannya dan mengoperasikan kekuatan magis yang mengguncang dunia untuk memblokir pedang pelangi dan menetralkan serangan ini. Kemudian, dia sekali lagi mengejar keberadaan abadi ini. Eksistensi abadi terkepung di semua sisi. Situasinya mengerikan. Energi dasarnya belum pulih, menyebabkan dia terluka. Darah emas terbang keluar, terciprat ke langit. Beberapa darah tersebar ke bawah, mengubah pegunungan menjadi abu. Mereka tidak bisa menghentikan kekuatan besar dari darah aslinya. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh. Energi esensi dunia dilahap dengan panik dan digunakan untuk memperkuat dirinya sendiri, mengisi kembali sumber hidupnya. Dia membutuhkan sumber daya spiritual surga dan bumi yang tak ada habisnya sebelum dia bisa mencapai kondisi puncaknya lagi. Di mana Dewa Willow, Si Hao terkejut. Setelah masuk, auranya tiba-tiba menghilang, menyembunyikan dirinya di dalam kehampaan. Dia bukan satu-satunya. Yang lainnya juga mencari saat bertarung. Mereka secara bertahap memasuki kedalaman Archaic Precious World untuk menemukan peluang besar. Semua orang tahu bahwa tempat ini pasti memiliki kekuatan alam yang besar yang bekerja di sini, dan sesuatu yang luar biasa akan muncul. Tadi, pembatasan digerakkan oleh orang lain, menyebabkan fluktuasi yang menakjubkan menyebar keluar, yang mengekspos tempat ini. Jelas bahwa Dewa Willow berhasil menembus batasan. Ini menyebabkan hati yang lain tenggelam. Mereka bertarung dengan sengit saat mencari area tersebut. Indra ilahi mereka seperti laut saat mereka menyapu keluar, mencari di setiap inci tempat ini. The Archaic Precious World sangat luas. Itu membentuk dunianya sendiri. Begitu saja, mereka terus bereksplorasi sambil bertarung dengan intens. Pada saat ini, pagoda kecil itu menunjukkan kekuatannya. Itu membuat marah oleh Master Sekte Barat. Seluruh tubuhnya putih bersih, murni, dan berkilau. Hukum Dao besar abadi dilepaskan keluar untuk menghentikan bambu hijau itu. Kemudian, lapisan di tubuh pagoda terpisah, membentuk beberapa garis cahaya kacau yang secara terpisah menyerbu tubuh emas Zhang Enam. Mereka mengirimkan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya dan menghancurkan ruang di sekitar mereka. Setelah diomeli terus-menerus dan diserang beberapa kali, itu sudah lama menjadi sangat marah. Itu tidak lagi mundur dan menyerang dengan kekuatan penuh. Beberapa tubuh pagoda berlapis ini mengandung kekuatan ilahi yang luar biasa. Mereka semua melepaskan cahaya kacau yang sangat menakutkan dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Mereka berisi aura pembuka surga yang berubah menjadi kekacauan utama. Tubuh emas Zhang Enam bergoyang maju mundur. Meskipun itu kuat, tidak mungkin itu maha kuasa. Itu mengulurkan tangan emas besar untuk menghentikan pagoda kecil yang marah yang sedang hancur, melepaskan suara yang mengguncang dunia. Si Hao tersentak.
Dia dilindungi dalam salah satu lapisan pagoda dan dapat melihat semuanya dengan jelas. Saat telapak tangan emas itu bergerak, suaranya hancur dan hukum alam memenuhi udara. Itu sangat kuat, seolah-olah ada bintang tak berujung yang memudar masuk dan keluar dari keberadaan. Tidak heran jika pagoda kecil itu bisa dengan paksa mengambil alih. Jenis metode ini jarang terlihat sejak zaman kuno. Tubuh emas itu terlalu kuat dan tak tertandingi. Namun, setelah pagoda kecil itu menunjukkan kekuatannya, situasinya juga sangat berubah. Itu menjadi semakin intens. Beberapa tubuh pagoda berlapis sepertinya hancur dari langit, secara terpisah menabrak tubuh emas Zhang Enam. Sial! Dari belakang kepala Master Sekte Barat, sebuah cakram emas besar muncul. Itu seperti matahari keemasan. Itu memblokir tubuh pagoda, dan setelah keduanya bertabrakan, hukum alam muncul dan pancarannya meledak ke segala arah. Menahan. Pagoda kecil itu berteriak dengan keras. Tubuh pagoda yang telah terpisah menjadi beberapa lapisan mengelilingi tubuh emas Zhang Enam, mengubah area itu menjadi sangkar. Mereka saling menekan untuk mereformasi pagoda berharga yang sebenarnya. Hong, energi paling ilahi dan suci meletus. Itu adalah ledakan yang luar biasa hebat, seolah alam semesta sedang terbuka. Sungai bintang yang tak berujung mengalir. Pagoda kecil itu menyusun kembali tubuhnya dan juga menyegel tubuh emas Zhang Enam itu. Sementara itu, Si Hao, orang tuanya, dan kakaknya diutus. Semua yang dilihat Si Hao membuatnya merasa sangat terguncang. Pagoda kecil itu sangat kuat, benar-benar berani melahap Master Sekte Barat. Apakah dia akan dimangsa? Meskipun ini hanya gambar yang diproyeksikan, itu masih terlalu mengejutkan. Nyanyian tulisan suci terdengar, bergema di langit dan bumi. Seluruh tubuh pagoda kecil itu menjadi keemasan. Eksistensi tak tertandingi di dalam tubuhnya menyerang untuk mencoba dan keluar. Kekuatan yang luar biasa. Si Hao tercengang. Proyeksi magis emas itu melewati kehampaan, meluas ke setiap inci ruang dan memengaruhi pikiran semua orang. Suara Dao yang memekakkan telinga sepertinya bisa memurnikan semua makhluk di dunia ini. Jelas bahwa pagoda kecil itu tidak benar-benar ingin bertarung sampai mati dengannya. Dengan goyangan lembut, itu melemparkan kembali keberadaan emas itu. Meskipun ini adalah gambar yang diproyeksikan, kekuatan yang dapat ditampilkannya untuk waktu yang singkat tidak berbeda dengan tubuh aslinya. Tubuh emas Zhang Enam bersinar, dan saat dia duduk di kehampaan, dia tampak abadi. Kitab suci terus-menerus dinyanyikan. Cahaya keemasan memanjang menuju pagoda kecil seperti rantai untuk menjebaknya. Pagoda kecil itu mencibir dan mengeluarkan teriakan ringan. Meledak. Selama konfrontasi barusan ketika ia melahap tubuh emas Zhang Enam, ia meninggalkan lapisan hukum alam yang kacau. Setelah teriakan ini, suara gemuruh besar terdengar saat itu benar-benar meledak. Di sekitar tubuh emas Zhang Enam, ruang itu sendiri tampaknya meresap. Kekuatan ilahi yang melonjak membuatnya tenggelam ke dalam kegelapan, dan bahkan pancaran teknik tubuh emas itu akan lenyap. Jenis pertempuran ini sangat menakutkan. Sulit bagi kedua belah pihak untuk membunuh yang lain, karena mereka berdua adalah eksistensi yang sulit untuk dimusnahkan. Metode khusus harus digunakan, tetapi pada saat itu, mereka juga harus membayar harga yang mengerikan itu sendiri. Kegelapan memudar, dan cahaya keemasan berkembang. Tanah yang hancur direformasi, dan Zhang Enam tubuh emas itu duduk di sana tanpa dihancurkan, terus ada di sana. Cahaya suci yang cemerlang menjadi lebih cerah. Saat dia melafalkan tulisan suci, area di sekitar lengannya mulai terbakar lebih ganas lagi. Lengan emas muncul satu demi satu, dan dalam sekejap mata, lebih dari 1000 muncul. Mereka semua menamparkan ke bawah menuju pagoda kecil bersama-sama. Proyeksi tubuh emas 1000 tangan.
Ini adalah kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Hanya dalam sedetik, daya dinaikkan ke puncaknya. Hanya ketika seorang ahli yang tak tertandingi berjuang dalam perjuangan hidup dan mati, metode jenis ini akan muncul. Pagoda kecil mengeluarkan teriakan aneh. Itu dipukul oleh lengan emas, menyebabkannya terbang keluar. Ia tidak pernah mengharapkan resolusi lawannya menjadi begitu tegas. Dia sebenarnya ingin menangkapnya. Anda ingin menahan saya sebagai senjata tertinggi. Kamu benar-benar rakus, kata pagoda kecil itu. Tentu saja, ada motif tersembunyi juga. Saat itu, setelah pertempuran besar melawan alam yang lebih tinggi, demi memulihkan tubuhnya, ia telah mencuri peninggalan yang sangat penting dari Sekte Barat. Ini memicu kekacauan besar, dan sekte itu mengejarnya dengan kejam. Hong! Pagoda kecil itu terbang keluar, menderita pukulan lain. Suara ledakan terdengar di udara. Itu juga mulai mempertaruhkan semuanya. Seluruh tubuhnya bersinar, dan ukurannya meningkat entah berapa kali. Itu juga menyedot Si Hao, membuatnya duduk di pagoda. Meminjam kemampuan ilahi Anda, kata pagoda kecil itu. Badan pagoda 4 lapisnya benar-benar agak kurang. Secara komparatif, cederanya benar-benar parah. Jika mereka bertarung untuk waktu yang lama, kemungkinan besar akan sangat menderita. Weng! Pagoda kecil itu merasakan lautan ilahi mungkin memasuki tubuhnya yang berasal dari simbol di dada Si Hao. Itu membentuk rantai ilahi dan kemudian menabrak tubuh emas Zhang Enam. Tubuh asli Si Hao sedang dilindungi, tersembunyi di dalam kekacauan utama. Dia duduk di pagoda, secara tidak langsung bergabung dalam pertempuran sengit ini. Kekuatan ilahi pagoda kecil itu terisi kembali, menggunakan tulang makhluk tertingginya untuk melepaskan fluktuasi yang sangat menakutkan. Cahaya ilahi yang tiada taraf terbang ke sana kemari, menenggelamkan semua yang ada di depannya. Dao agung berdering di seluruh tempat ini untuk menahan nyanyian kitab suci. Hong! Tempat ini meledak. Kedua sisi terbang mundur. Cepat, lindungi orang tuaku. Si Hao sangat cemas, takut gelombang kejut dari pertempuran besar dapat mempengaruhi orang-orang di bawahnya. Meskipun dunia ini sangat luas dan tidak terbatas, pertempuran antar individu pada kaliber ini sulit diukur dengan penalaran normal. Begitu mereka bentrok, puluhan ribu nyawa akan musnah, dan bahkan dunia ini mungkin akan dibuka kembali. Pagoda kecil itu bersinar. Badan pagoda menaburkan beberapa bendera formasi yang memasuki bumi besar, mengelilingi tempat itu. Mereka kemudian menghilang dari dunia ini. Di kejauhan, ruang yang hancur direformasi. Tubuh emas Zhang Enam muncul kembali. Dia tidak lagi duduk di sana, dan dengan sebatang bambu hijau dengan ibu jari lebar yang memancarkan cahaya hijau berkilauan di tangannya, dia bergegas maju untuk menyerang. Meskipun serangan ini terlihat sederhana, serangan itu mengandung kekuatan hukum alam yang menakutkan. Si Hao bisa melihat semuanya dengan jelas. Dia sangat terkejut. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa ada hukum biasa true primordial record di dalam serangan itu. Ruang di depan bambu hijau terdistorsi. Dunia sepertinya berada di ambang kehancuran, seolah-olah ada banyak bintang yang muncul dan kemudian menghilang. Itu terlalu menakutkan. Hong! Yang lebih menakutkan adalah keberadaan abadi itu terluka juga. Dia juga bergegas ke sisi ini, yang menyebabkan Dewa Surgawi Abadi membantai dengan cara ini juga. Orang-orang ini mengelilingi pagoda kecil dan kehidupan abadi. Mereka beraksi bersama. Semua jenis cahaya magis berkedip, dan mereka bergegas bersama untuk menekan dan membunuh mereka. Biarkan saya meminjam kemampuan ilahi Anda. Pagoda kecil itu berteriak lagi. Lautan energi dasar muncul di hati Si Hao. Kemudian, tempat itu bersinar, menjadi seperti matahari kecil. Sosok kecil yang duduk di atas sutra melantunkan sutra. Meskipun tulang berharga ini belum sepenuhnya dewasa,
suara ini masih bergema di langit dan bumi. Si Hao duduk di atas pagoda kecil itu sambil terbungkus dalam cahaya yang kacau. Kekuatan ilahi makhluk tertinggi sedang dilepaskan dari tubuhnya. Hal ini membuat orang-orang ini menunjukkan ekspresi keheranan. Mata mereka mulai terbakar sedikit lebih ganas saat mereka bergegas ke depan. Suara Hong bergema di udara. Seolah-olah langit dan bumi terbelah. Cahaya warna-warni memenuhi langit, seolah-olah pemusnahan besar sedang berlangsung. Situasinya sangat mengerikan. Itu sama sekali tidak terlihat bagus. Beberapa individu kuat mengepung mereka, dan mereka semua menyerang dengan semua kekuatan mereka. Tempat ini meletus dengan kekacauan. Eksistensi abadi sekali lagi memuntahkan darah emas. Tubuhnya terhuyung-huyung dan bergerak ke belakang pagoda kecil itu. Pagoda kecil mengeluarkan teriakan aneh dan terus-menerus mengutuk. Hualala. Tiba-tiba, selama situasi yang sangat mengerikan ini, beberapa rantai ketertiban ilahi yang berkobar menembus langit, secara terpisah bergegas menuju tubuh emas Zhang 6, Dewa Surgawi Abadi, Gunung 5 Fase, serta ahli di atas sapi yang terpasang. Dewa Willow, si Hao berteriak keras dari dalam. Dia secara alami tahu siapa yang mengambil tindakan. Cabang-cabang pohon willow yang berkilau itu membentuk rantai keteraturan yang paling cemerlang. Tidak ada yang tidak bisa dihancurkan oleh rantai yang sangat kuat ini. Dewa Surgawi Abadi adalah yang pertama menderita serangan. Diagram formasi di atas kepalanya langsung meledak. Cabang willow lain melilit tubuh emas Zhang 6 untuk memenjarakan Master Sekte yang sangat kuat ini. Rantai divine lainnya bergegas, melepaskan suara panjang Weng yang membuat langit bergetar. Itu mengarah langsung ke ruang antara alis ahli pedang abadi, menyebarkan energi ungu yang berat di sana. Episode ke-505, dengan judul Dewa Willow yang tak tertandingi. Langsung ke dalam alurnya. Diagram formasi di atas kepala Dewa Surgawi Abadi adalah harta rahasia yang dapat menopang tubuhnya, mencegah esensi spiritual dari hamburan dan memperpanjang jumlah waktu dia bisa melemparkan proyeksinya ke alam yang lebih rendah. Sekarang setelah langsung hancur, kepingan-kepingan itu berhamburan ke segala arah, secara alami membuat gambar yang diproyeksikannya tidak stabil. Waktu yang dia habiskan di sini sudah terlalu lama, jadi itu hampir berpisah. Tubuh emas Zhang 6 sangat kuat. Ia mencapai telapak tangan emas, dan dengan suara pa, ia bertabrakan dengan cabang pohon willow. Kedua sisi terguncang. Namun, cabang willow yang berkilau dan tembus cahaya itu sangat lembut. Setelah kontak awal, itu berputar dan membungkus tubuh emas Zhang 6, menguncinya seperti rantai. Master Sekte Barat tidak panik. Saat sosok kuno dan sucinya duduk di udara, dia mulai melantunkan sutra. Kacang keemasan menyala dengan intens, melonjak dari tubuhnya dan berdenyut-denyut seperti api emas. Keduanya menemui jalan buntu. Cabang willow menjadi sangat tebal. Ketebalannya berangsur-angsur meningkat dari ketebalan jari ke lengan. Itu seperti naga giok hijau karena mengalir dengan cahaya warna-warni hijau yang berkilauan. Auranya sama kuatnya dan mengintimidasi. Di atas Dewa Willow, simbol tak berujung muncul. Itu seperti perwujudan Dao Agung. Itu benar-benar mengungkapkan dirinya untuk menyempurnakan tubuh emas Zhang 6. Di sisi lain, cabang pohon willow yang menuju ke ahli menunggang sapi mengeluarkan cahaya kabur. Ketika itu mengenai ruang di antara alisnya, itu dihentikan oleh jari. Seseorang harus mengakui bahwa individu ini menakutkan. Dalam sepersekian detik, energi ungu muncul dari timur, membentuk domain hukum alam yang mengunci segalanya. Sementara itu, jari ini mengandung kekuatan ilahi yang bahkan lebih tak terbatas. Di daerah itu, sungai bintang memudar dan energi kacau melonjak. Energi ungu bergabung dengan tubuhnya, melindungi tubuh bagian atasnya. Sementara itu,
Jari yang menunjuk keluar mengandung kekuatan yang mencengangkan. Ada banyak jenis simbol di sekitarnya, dan seolah-olah mereka bisa membuka alam semesta. Kiang. Segera setelah itu, pedang abadi di punggungnya terhunus dengan sendirinya. Itu meletus seperti matahari besar, melepaskan pancaran yang menyilaukan. Niat membunuh meluap ke surga. Pedang ini sangat menakutkan. Saat itu menunjukkan kekuatannya, sepertinya itu bisa membelah segalanya. Itu terhunus dalam sekejap dan diiris ke arah pohon willow itu. Apa terdengar? Cabang willow hijau seperti giok itu lincah dan kuat. Dengan gerakan bergoyang, itu menyerang secara horizontal ke bagian belakang pedang. Cahaya membara meletus, dan kedua sisi bergetar hebat. Hanya dalam sepersekian detik, kedua sisi meledak dengan kekuatan ilahi yang paling kuat. Ahli menunggang sapi ingin merobek cabang utama Dewa Willow ini. Pedang abadi bersinar, menjadi semakin gemilang. Itu seperti burung gagak emas yang menerangi bumi yang besar. Cabang Willow juga tidak lunak lagi. Setelah menerima makanan dari kekuatan ilahi dan kekuatan simbol misterius, itu menjadi sangat cerah. Penampilannya yang lurus sempurna sekarang menyerupai tombak. Ini adalah tombak hijau tua yang tidak berbeda dengan logam. Itu sama tajamnya dan penuh pancaran dingin. Itu juga berkedip dengan simbol ilahi yang padat. Kiang. Kedua individu itu bentrok sengit. Suara metalik yang memekakkan telinga merobek udara. Pada saat ini, cahaya warna-warni bersinar dengan gemilang dari sisi lain juga. Cahaya ilahi pelangi mengalir keluar. Jejak berharga yang terbentuk dari gunung 5 fase mengalami kerusakan juga. Itu meletus dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan. Yang agak mengejutkan adalah cabang Dewa Willow dengan cepat menyerap kekuatan 5 elemen dan menyedot cahaya keberuntungan. Jejak berharga itu segera dikejutkan dan terbang mundur. Itu menarik kembali cahaya warna-warni ilahinya. Selama periode singkat ini, Dewa Willow menyerang 3 lawan hebat, serta artefak magis yang kacau. Kekuatan ilahi yang ditampilkannya membuat semua orang yang hadir ngeri. Di antara mereka, Dewa Surgawi Abadi paling terpengaruh karena ia tetap berada di alam bawah paling lama. Saat ini, diagram pembentukannya hancur dan tubuhnya menjadi redup, memasuki kondisi yang sangat tidak stabil. Gambar yang diproyeksikan bisa hilang kapan saja. Ini bukan pertanda baik. Ini berarti bahwa dia mungkin melewatkan kesempatan Archaic Precious World ini. Hampir semua orang di sini tahu bahwa ada peluang besar di sini. Mereka semua bisa merasakan fluktuasi misterius yang terjadi di sini. Ada aura benda spiritual semrawut yang menunggu untuk dijarah. Archaic Precious Worlds sangat langka. Setiap orang sangat luas dan tidak terbatas, membentuk dunianya sendiri. Banyak benda spiritual ada di dalamnya, dan bahkan ada benda yang sudah ada sebelum dunia dibuka. Karena itu, semua raksasa ini tertarik padanya. Asal-usul dunia yang berharga ini bukanlah rahasia. Semua tokoh besar tahu tentang itu. Asal-usul tempat-tempat ini bisa dianggap sebagai dunianya masing-masing. Hanya, setelah dunia utama dibuka, mereka terjepit, sehingga sulit bagi mereka untuk berkembang. Selain itu, selama era kuno, sumber fundamental mereka dirusak oleh gelombang kejut perang besar, menyebabkan mereka dibekukan selamanya. Pertumbuhan dunia berharga langka ini berakhir selama era kuno, dan dengan demikian, mereka disebut dunia berharga kuno. Ada spekulasi bahwa selama pertempuran itu, semua tempat seperti ini terpengaruh, menghentikan pertumbuhan dan ekspansi mereka. Namun, jenis dunia berharga ini mengandung jejak yang telah ada sebelum langit dibuka, dan bahkan berisi harta karun yang kacau balau. Dengan demikian, setiap kali dibuka, akan selalu ada peluang yang menantang surga dan pertemuan yang menentukan. Sebuah hong berbunyi. Tidak jauh, energi yang kuat berfluktuasi di udara.
Zhang enam tubuh berharga yang terus-menerus melantunkan sutra bersinar seperti dewa emas. Sementara itu, yang lainnya juga menyerang. Dewa Willow mencabut cabangnya, sementara menghentikan serangan intensnya terhadap Master Sekte Barat. Pertarungan singkat ini meninggalkan kesan mendalam di benak banyak orang. Semua orang menggigil dalam hati, kekuatan Dewa Willow bisa dilihat dengan jelas. Seorang individu secara bersamaan bertarung melawan beberapa raksasa. Kekuatannya tidak tertandingi. Dewa Willow datang untuk mencari peluang besar. Ia datang ke sini sendirian, dan hari ini, menyentuh batasan alami tempat ini, menyebabkan auranya bocor keluar. Akibatnya, orang-orang ini terpikat. Haha, pagoda kecil itu tertawa terbahak-bahak. Sekarang dipenuhi dengan keyakinan dan tidak lagi melarikan diri. Meski mereka masih kalah dalam jumlah, mereka pasti bisa bertarung sekarang. Eksistensi abadi mengungkapkan pancaran ilahi dari matanya. Sinar cahaya keemasan yang menyilaukan melesat keluar dari pupilnya saat ia mengintip ke kedalaman Archaic Precious World. Itu jelas menatap Dewa Willow. Guncangan hebat muncul di wajahnya. 4 lawan 3, semuanya mendukung kami. Sejak kamu datang, maka mari kita bertarung. Dewa Surgawi Abadi berbicara. Apa 4 lawan 3? Anda sudah keluar. Bahkan tubuh rahasiamu yang melindungi harta karun tersebar. Kamu harus cepat dan lari kembali ke alammu yang lebih tinggi. Pagoda kecil itu diejek. Ia tahu bahwa Dewa Surgawi Abadi tidak bisa tinggal di sana terlalu lama. Esensi spiritualnya bocor keluar, dan itu hanya akan melemah secara bertahap sebelum akhirnya menghilang. Itu bukan tubuh yang sebenarnya dan hanya gambar yang diproyeksikan, jadi tidak bisa mempertahankan kondisi puncaknya terlalu lama. Kulit Dewa Surgawi Abadi dingin, dan dia mendengus. Dia tampak agak tampan tanpa sedikit pun penuaan. Dia sangat muda dan penuh dengan kekuatan hidup. Pertarungan. Ahli penunggang sapi yang tak tertandingi juga berbicara. Waktu mereka terbatas. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, maka mereka mungkin telah melewatkan kesempatan besar. Waktu mendesak, jadi mereka hanya bisa dengan cepat memutuskan hasilnya melalui pertempuran. Di dalam Archaic Precious World, sosok tinggi dan ramping berjalan mendekat. Meskipun sosok itu tidak jelas, aura yang dilepaskannya luar biasa. Ada jenis pesona yang tak terlukiskan pada penampilannya, seolah-olah itu terlepas dari dunia lain. Di sekitarnya, lampu gemerlap bersinar satu demi satu. Mereka membentuk cincin ilahi yang mengelilinginya. Jika seseorang mengamatinya dengan cermat, mereka akan menyadari bahwa ada keberadaan ilahi di dalam setiap bidang cahaya. Mereka terus-menerus melantunkan sutra, dan kemudian mereka bersujud dalam penyembahan. Jenis pemandangan ini sangat mengejutkan. Setiap bola cahaya yang gemilang seperti dunianya sendiri dengan keilahiannya sendiri untuk membimbingnya. Sama seperti itu, 3.000 dunia bergabung bersama untuk membentuk cakram ilahi yang mengelilingi Dewa Willow. Semakin banyak mereka melihat, semakin tercengang mereka pada pemandangan ilahi ini. Seolah-olah para dewa dari 3.000 alam semuanya menyembah Dewa Willow. Penampilan asli Dewa Willow tidak dapat dilihat, sampai pada titik di mana mereka tidak dapat membedakan apakah itu pria atau wanita. Namun, penampilannya saat ini pasti bisa dinilai luar biasa dan tak tertandingi. Ada pohon willow di belakangnya yang memiliki puluhan ribu cabang sutra. Pohon itu berwarna hijau, berkilau, dan penuh vitalitas. Itu disertai dengan untaian demi untai energi kacau, membuatnya tampak sangat misterius. Apakah Dewa Willow sudah pulih sepenuhnya? Si Hao tercengang. Ketika mereka bertemu lagi, dia melihat bahwa Dewa Willow memiliki ratusan hingga ribuan cabang. Keadaannya saat ini sepertinya sangat baik. Cahaya hijau bergoyang lembut dengan gaya cemerlang dan berkilau. Siluet tinggi dan ramping berjalan.
Pohon dewa di belakangnya adalah sesuatu yang bahkan para dewa mempersembahkan korban, yang membuat mereka yang hadir sangat terguncang. Orang-orang di sini semua merasakan ketakutan yang luar biasa untuk menahannya. Dewa Willow tidak mengatakan apa-apa, tetapi begitu muncul, suasana segera menjadi tegang hingga ekstrim. Raksasa di alam yang lebih tinggi semuanya berhati-hati, tidak berani bertindak sembarangan. Master Sekte Barat adalah yang pertama mengambil tindakan, karena waktu benar-benar terbatas. Dia tidak duduk di sana dengan kaki disilangkan lagi. Proyeksi emas itu tampak bermartabat. Saat dia berjalan, aura Dao Agung bisa dianggap tak tertandingi. Ketika dia mengangkat tangannya, bambu hijau tua muncul. Serangan ini sederhana dan tanpa fluktuasi, terlihat sederhana dan terlihat biasa. Namun, terlepas dari apakah itu Dewa Willow atau yang lainnya, ekspresi mereka serius. Ini pasti serangan terkuat Sekte Barat. Dao yang hebat dibuat sederhana tanpa kerumitan yang tidak perlu. Tubuh jangkung dan ramping itu berdiri di sana tanpa bergerak. Namun, cakram ilahi yang mengelilinginya bersinar, dan hanya dalam sedetik, langit dan bumi bergema. Seolah-olah para dewa dari 3000 dunia secara bersamaan mempersembahkan pengorbanan dan melantunkan mantra tertinggi. Hong, aura yang luar biasa melonjak, dan seolah-olah para dewa bertindak bersama, mengguncang langit dan bumi. Dewa Willow tidak bergerak, tetapi para dewa yang mempersembahkan korban di sekitarnya semua berteriak. Cahaya ilahi dilepaskan tanpa henti, dan semua jenis teknik berharga dilepaskan. Lupakan si Hao yang terkejut, bahkan pagoda kecil itu sedikit tercengang, menangis dalam hati. Ini hanya sedikit terlalu kuat. Jika Master Sekte Barat tidak cukup kuat, dia akan sangat menderita hanya dari satu tabrakan. Seolah-olah dia menghadapi makhluk dari 3000 dunia, jenis kekuatan itu sangat hebat. Hanya dalam hitungan detik, dia membuang bambu hijau itu. Tubuhnya meletus dengan cahaya keemasan, dan dia sekali lagi membentuk tubuh emas 1000 tangan. Cahaya emas menyala di sekelilingnya seperti nyala api ilahi. 1000 tangan bergerak dan maju dengan kekuatan terbesar mereka. Hong, seluruh dunia ini sepertinya berada di ambang kehancuran, dan semua hal mulai layu. Sosok jangkung dan langsing itu masih tidak bergerak. Hanya cakram ilahi yang bersinar, dan seolah-olah bintang surgawi berputar-putar di sekitar tubuhnya. Mereka terus-menerus bertabrakan dengan tubuh emas Zhang Enam. Guru Sekte Barat melantunkan sutra dan terus menyerang. Namun, tidak ada serangannya yang berhasil menembus. Weng! Tiba-tiba, bambu hijau yang terlempar belum lama ini bersinar. Itu berakar di dalam kehampaan dan dengan cepat tumbuh, berubah menjadi bambu abadi. Itu melepaskan aura abadi untuk menekan Dewa Willow. Sementara itu, ahli penunggang sapi yang hebat juga mengambil tindakan. Itu menyerang sambil memegang pedang abadi. Cahaya pedang sepertinya menjadi abadi. Itu sangat menakutkan. Pada saat ini, Dewa Surgawi Abadi dan Gunung Lima Fase juga mengambil tindakan. Mereka menekan maju bersama untuk menghadapi lawan hebat ini. Menyerang. Pagoda kecil itu berteriak. Itu bergegas bersama dengan keberadaan abadi untuk melawan musuh mereka bersama. Perang kacau meletus. Energi kekacauan di tempat ini meletus. Ruang kosong itu hancur berantakan, dan aliran bintang bisa terlihat samar-samar. Pemandangan itu sangat menakutkan. Dewa Willow menderita serangan dari semua sisi. Orang-orang ini memperlakukannya sebagai ancaman terbesar, karena mereka semua tahu bahwa di tempat ini, yang paling sulit untuk dihadapi. Jika tidak dikalahkan, tidak mungkin mereka memenangkan pertempuran ini. Hong, tubuh tinggi dan ramping Willow Deity benar-benar lurus saat berdiri dengan bangga dan mengacungkan jejak magisnya. Pada saat ini, pohon Willow hijau berkilau di belakangnya bersinar dan bergemuruh dengan Dao Agung. Transformasi yang mengejutkan terjadi.
Bambu hijau yang telah berakar di kehampaan itu langsung dililitkan oleh ranting willow, dan kemudian semua energi abadi disedot, meninggalkannya menguning dan mengering. Puh, suara lembut terdengar di udara. Bambu hijau itu hancur, berubah menjadi debu yang berserakan di langit. Tongkat bambu Master Sekte Barat dihancurkan. Pertempuran hebat itu sangat intens. Semua orang mengungkapkan semua teknik mereka, tidak menahannya sedikit pun. Bahkan Dewa Willow yang berada di jantung ini menjadi serius. Dewa-dewa dalam 3000 dunia menyala, membakarnya seolah-olah mereka adalah nyala api ilahi yang dibuat dari simbol. Sial! Dewa Willow mengulurkan jari. Itu bertabrakan dengan sapi yang menunggangi pedang abadi individu yang kuat. Suara ledakan terdengar di udara, dan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya meletus. Pedang abadi itu terlempar, dan kedua sisinya mundur. Namun, individu kuat yang tak tertandingi yang memegang pedang abadi itu terkejut. Dia mengedarkan energi ungu untuk melindungi tunggangannya, tetapi itu masih terlambat. Mengikuti suara Pu, di bawah kekuatan ilahi dari jari Dewa Willow, ruang ini mulai bergetar sebelum hancur berantakan. Ketika lembu hijau mengalami serangan ini, ia langsung mengeluarkan jeritan kesedihan sebelum berubah menjadi titik cahaya. Itu dilenyapkan begitu saja. Pertempuran besar itu mencengangkan. Sosok manusia terbang terbalik dan jejak magis menguap. Pertempuran ini mengejutkan langit dan bumi. Itu benar-benar tak terbayangkan. Sosok tinggi dan ramping di jantung semua itu benar-benar menakjubkan. Itu sangat kuat ke titik di mana orang lain hanya bisa menghela nafas kagum. Tiba-tiba, Dewa Willow membentuk jejak. Itu berubah menjadi seberkas cahaya sementara sebelum muncul di depan Dewa Surgawi Abadi. Jari-jarinya terus bergetar, menyebabkan energi Dao Agung memenuhi udara. Tempat ini segera menjadi tidak jelas. Ini adalah lonjakan teknik yang sangat berharga. Kekuatan hukum alam melonjak, mengubah tempat ini menjadi kekacauan utama. Sosok Dewa Surgawi Abadi telah lama menjadi redup. Itu tidak bisa ada lebih lama lagi, dan setelah menghadapi serangan ini, itu menjadi lebih tidak stabil. Puh, akhirnya, jari yang panjang dan ramping terlihat. Cincin cahaya berkedip saat mendarat di antara alis Dewa Surgawi Abadi, membuatnya tertegun. Ekspresi wajahnya yang tampan segera membeku, seolah tidak percaya. Mengikuti suara Peng, proyeksi menghilang, kembali ke alam yang lebih tinggi. Adegan ini membuat semua orang sangat terguncang. Haha, pagoda kecil itu tertawa gembira, menyapu semua kesuraman dari sebelumnya. Sementara itu, si Hao terpesona dengan apa yang baru saja dilihatnya. Dia sangat tersentuh. Kalian semua harus kembali juga. Dewa Willow berbicara. Itu memandang ke arah tubuh emas Zhang 6, individu yang memegang pedang abadi, serta gunung 5 fase. Kata-kata Dewa Willow sangat lembut, mengungkapkan betapa terpisah dan menyendiri dia, serta jenis kekuatan menakjubkan tak berbentuk yang dapat mengabaikan dunia di bawah langit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.